Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas kondisi market ya. Ya, kalau kita lihat ya, teman-teman, hari ini IHSG-nya kembali tertekan. Namun ada saham atau saham dari sektor-sektor ini yang justru melanjutkan kenaikannya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwasannya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita lihat dulu hari ini teman-teman, IHSG-nya sempat ngelewatin resistannya yang kemarin ya di 7355, ternyata terus turun ya. Turun sempat break support di 7263. Break support di 7263, kita lihat dulu intraday-nya ya. Kondisi dari IHSG hari ini seperti apa sih turunnya? Nah, seperti ini. Ini terlihat ya, ini yang kiri ini tanggal 17, kanan tanggal 20. Terlihat bahwa IHSG terjadi penurunan per closing ya. Jadi jelang closing IHSG-nya turun. Seperti ini adalah per 1 jam. Kelihatan sekali. Ya, kondisi IHSG-nya turun, dan turunnya IHSG ini adalah closingnya adalah sampai di supportnya, pas di supportnya di 7266 ya. Sementara 7266 di 23,6 retracement menjadi support dari IHSG. Nah, kalau kita lihat teman-teman, IHSG-nya memang berat ya, karena hari ini yang ngangkat brand sama AMMN aja ya. Brand pun di akhir-akhir aja dia bergerak, AMMN yang lainnya pada turun ya, karena TPI hari ini main minus. Dan juga yang paling berat adalah dari perbankan, BCA terkoreksi 2,8%. Kemudian ada BRI juga terkoreksi, BRI sempat di 5.000 sekian, terkoreksinya dalam, per closingnya ditarik turun ya. Kemudian BMRI, BBNI, terus BRPT yang mana ini juga turunnya dalam banget. Ada SMMA dan Cuan, saham-saham Pak Prayogo hari ini pada turun ya. Kecuali brand aja. Terus kemudian nanti ada TPIA, saya akan jelaskan bahwa saham ini tetap di-buy oleh asing. Oke, kita lihat dulu regional ya. Tanggal 17 kemarin untuk Bursa Amerika ini masih berada di resistan ya, Bursa Amerika. Kemudian untuk Eropa dan Asia hari ini hijau. Oke, baik, sekilas teman-teman saya akan update dulu terkait beberapa berita yang harus kita cermatin ya. Mungkin nanti bisa dikaitkan dengan kondisi market, dimana kalau teman-teman lihat dari ini newsnya yang banyak beredar adalah ini ya, new varian COVID ya. Ini teman-teman silakan baca sendiri aja di headline berita juga banyak di Instagram tadi juga beberapa kali saya lihat ya. Ini tanggal 20 Mei sore tadi. Silakan dibaca ya, intinya begitu. Terus kemudian yang teman-teman harus perhatikan juga ini terkait geopolitik lah, biasanya seperti itu. Berita ini silakan dibaca sendiri ya. Terus kejadiannya minggu kemarin ya, kalau kita lihat timelinenya selisih kejadian minggu, berarti kemarin ya teman-teman. Oke, ini. Terus terkait berita COVID tadi sudah. Nah, kaitannya adalah nanti dengan harga komoditas ya, dimana teman-teman lihat sendiri bahwa harga-harga saham energi dan metal naik. Kalau metal memang dari kemarin-kemarin naik, kalau energi per hari ini langsung digas ya teman-teman. Baik, kita lihat untuk harga komoditas ini adalah crude oil. Crude oil mengalami kenaikan ke sekitar 80-an dolar ya, teman-teman baca sendiri beritanya ini. Sama kaitannya dengan yang ini tadi. Kemudian natural gas juga mengalami kenaikan ya. Nanti saham-saham terkait pergasan ya, gas-gas gitu pada naik. Ini kemarin juga saya sampaikan saham-saham terkait gas, teman-teman perhatikan di minggu lalu. Kemudian batu bara 142-an sekian ya, memang sedikit terkoreksi.
Nah untuk emas teman-teman hari ini juga lanjut naik. Nanti lihat teman-teman terkait sama emas yang kemarin sudah menguat, hari ini lanjut naik, Antam, MDKA ya. Nah ini teman-teman beritanya naik lagi emas ya, didrive oleh optimisme bahwa The Fed segera akan memotong suku bunga ya. Dan kebutuhan akan safe haven ya terkait eskalasi geopolitik, tensi geopolitik di sana di dunia lah seperti itu ya. Terus terkait berita juga ini sama aja terkait yang ini tadi. Memang saya sengaja nggak baca ya karena ya memang agak ini ya, maksudnya YouTube agak sensitif berita terkait seperti itu, jadi silakan teman-teman baca aja sendiri ya. Jadi saya nggak bahas di situ. Terus kemudian itu aja ya, itu aja mungkin. Kemudian ini ya lanjutannya untuk harga timah masih lanjut. Ini sama juga komoditas-komoditas kemarin juga udah saya bahas, bahwa kemarin juga udah saya bahas tersendiri terkait komoditas ini, timah dan nikel. Saham-sahamnya juga masih ngejos banget ya. Jadi hari ini saya ngejelasinnya nggak susah ya, karena ini hanya tracking atau lanjutan dari bahasan yang kemarin saja. Oke baik, kita cek dulu ya. Lanjutan dari saham-saham kemarin ya teman-teman. Yang pertama adalah ke energi dulu aja deh. Jadi intinya terkait news tadi yang udah saya sampaikan tadi teman-teman tuh, bahwa harga-harga komoditas, metal, energi hari ini pada naik ya. Kita akan lihat dulu untuk sahamnya adalah yang pertama adalah Medco. Nah teman-teman bisa ngelihat Medco hari ini mantap sekali. Kemarin sebenarnya udah tanda-tanda kenaikan pelan begitu ya. Dan pergerakan Medco ini sebenarnya predicted ya teman-teman. Karena dalam rentang gerak ini, dalam rentang gerak itu dia terkoreksinya sudah sampai di target 38,2 retracement. Maksud saya 61,8 retracement ketika dia ngebreak dari 38,2, target 61 udah kecape. 61 rebound minimal di 1433 dan kecape ya saya lingkarin ini. Bahkan dilebihin. Kalau ngelihat seperti ini peluangnya lanjut ya teman-teman untuk Medco. Mungkin dilihat di weekly-nya juga oke. Terus kemudian untuk Medco teman-teman bisa lihat naik tapi asingnya memang jualan ya, dan volume kenaikan hari ini tinggi untuk Medco, volume kenaikan hari ini tinggi. Kayak kita lihat dulu intraday dari saham Medco. Ya Medco hari ini teman-teman sebentar loadingnya agak lama ya. Opening langsung digas ya sampai turun sampai closing dan bagus sekali. Komposisi buyernya adalah 59% hajar kanan, buy at over. Baik, kemudian Elsa juga nggak kalah ya, teman-teman ikut bergerak juga. Asingnya di Elsa ini solid ya, dominan. Bahkan dari tanggal 20 April ini dominan nih asingnya untuk di Elsa ya. Nah kemudian kita lihat ini adalah chart dari Elsa, akhirnya udah sampai di sekitar 450-an teman-teman. Dulu saya sering trading kalau sudah di sekitar 500 Elsa hati-hati ya. Ini kalau dulu karena memang sudah dekat-dekat resistan dia ya, 407 sekian sampai 527 kan terakhir. Jadi di 500 saya udah mulai hati-hati untuk ini barang ya. Kemudian kita lihat intraday-nya dari saham Elsa. Ya seperti ini teman-teman, dominasi buyernya dominan juga ya, ngajar kanan di 54%. Buy at over. Baik, kemudian saham energi, teman-teman, ini perusahaan gas yang tadi saya sampaikan bahwa harga gas juga pada lari. Gas setelah kemarin konsolidasi di weekly di sekitaran 50 retracement, hari ini bisa keluar dari area tersebut. Ini bagus sekali karena sudah sekitar berapa ya? 3 minggu, 2 mingguan ya. Lebih di 1500 tuh nggak bisa jebol, 1530. Hari ini bisa jebol untuk bisa breakout untuk pegas ya. Nah ini, jadi sekitar 2 minggu di area ini consolidation after break untuk pegas. Namun sayangnya justru hari ini pegasnya net sell ya, padahal sebelum-sebelumnya pegasnya itu net buy terus. Volume
hari ini tinggi, teman-teman. Kemudian untuk pegas kita lihat intraday-nya dulu. Seperti ini, dominan ya, buyer-nya dominan ajar kanan di persentasenya 62% buy at over atau ajar kanan di pegas. Kemudian terkait saham gas juga adalah Raja, 3 hari ini volume naik tinggi. Dan juga 3 hari ini asingnya masuk ya teman-teman di Raja. Oke, ini kenaikannya memang masih belum percaya diri, udah sekitar 3 hari ngetes di 1455 50 retracement karena ini merupakan 50 retracement biasanya cukup alot di area situ ya. Oke, kita lihat intraday dari saham Raja teman-teman. Seperti ini. Ya, awalnya memang masih berat ya. Yang banyak yang buang kiri di sesi 2, banyak mulai yang ajar kanan teman-teman di Raja. Oke, baik, kemudian masih terkait energi juga ya. Satu, Akra saya bahas. Ya, Akra teman-teman daily-nya memang kemarin ada sinyal hammer ya. Hari ini lanjut. Dan ya boleh dibilang memang ketika ngebreak dari 38,2 retracement target 61 ya memang hampir kecapai kemarin. Dan rebound dari 61 target ke 38,2 retracement atau rebound dari sekitar 1540. Kenaikan minimum di 1659 pas aja ya, ini pas harga-harga energi pada naik ya, saham-saham terkait energi untuk Akra. Akra asingnya hari ini masih net sell teman-teman. Asingnya masih net sell. Untuk Akra kita lihat dulu. Oke, seperti ini dominasinya masih banyak yang jual, 59% sell at bid. Baik, kemudian kita lanjutkan bahasan terkait saham-saham metal. Ini sebenarnya kemarin udah saya bahas ya, jadi saya nggak akan panjang-panjang. Intinya ini masih on track semuanya ya teman-teman. Saham-saham terkait ini apa permetalan ini masih on track. Inco teman-teman hari ini juga kemarin sudah ngebreak, hari ini ngebreak lagi ya. Dimana kemarin itu adalah break 38,2 retracement sekaligus EMA 200 dan hari ini langsung OTW ke 50 retracement, tapi belum nyampe ya di sekitar 5.300-an. Untuk Inco juga weekly-nya oke banget, weekly-nya nanti ada resisten di 5.300-an teman-teman ya. Oke, untuk Inco kemarin kan masih net sell terus, hari ini langsung dilibas, asingnya beli besar sekali dan volume kenaikan juga kenceng sekali hari ini. Jadi ketika harganya naik, asingnya naik ya, ketika harganya naik, asingnya borong dan volume perdagangan juga tinggi. Harga naik, volume naik itu sudah merupakan satu indikasi kenaikan akan berlanjut ya teman-teman. Kita lihat Inco. Ya, Inco hari ini masih dominan buyer juga ya, 55%. Nah, siapa yang beli? AKBK teman-teman. Asing yang beli adalah AK dan BK di Inco. Baik, kemudian kita cek Antam. 3 hari ini juga ada kenaikan volume ya. Harganya naik didorong volume. Ini adalah Antam dan Antam hari ini adalah cum dividend, berarti besok ex date kemungkinan turun 100 poinan ya. Jadi kalau sekarang 1655 dikurangi 128. Jadi mesti di pertimbangan itu kemungkinan akan ada koreksi untuk Antam ya. Antam hari ini pas di 50 retracement ya teman-teman. Pas di 50 retracement. Di weekly-nya ini jelas terlihat adanya satu trend channel teman-teman. Kalau misalkan dia naik resistannya nanti di 1750 untuk Antam. Antam kenaikan dengan volume dan hari ini asingnya juga masuk ya. Kita lihat intraday dari saham Antam, oke, seperti ini, dan kita bisa lihat sepanjang hari dominasi buyer ajar kanan mendominasi ya, walaupun hanya 52%. Baik, kemudian saham-saham terkait emas juga, MDKA hari ini asingnya masuk ya, 3 hari ini, kemarin sih net sell ya. Dalam 4 hari ini dominan masuk untuk asingnya di MDKA teman-teman. MDKA, oke, seperti ini juga cukup oke, walaupun belum break resistan ya, ini sudah saya gambarkan kemarin-kemarin, memang masih belum ketembus, tapi kenaikan hari ini cukup lumayan. Baik, kita lihat dulu intraday-nya dari saham MDKA.
Oke, intraday-nya adalah seperti ini, dominan ya 53% buy at over, yang beli adalah ZP, asingnya BK dan JU. Baik, kemudian saham metal, permetalan juga kita cek timah TINS ya. TINS hari ini justru malah terkoreksi teman-teman, padahal tadi sempat di 1110-an tapi balik arah ya. Dan asingnya di TINS juga malah net sell. Volume masih cukup besar ya. Untuk TINS, kita lihat intraday-nya dari TINS ya. Kita lihat intraday-nya dari TINS dulu oke teman-teman. TINS ya memang di sekitar sesi 2 kelihatan tekanan jualnya ya. Merah ini terlihat tekanan jualnya 61% mendominasi sell at bid ya atau buang kiri di TINS. Dominasi jualannya kuat. Baik, kemudian MBMA teman-teman. MBMA juga hari ini oke banget melanjutkan kenaikannya yang kemarin ya. Kemarin break dari 50 retracement, hari ini lanjut 61 dan juga break 634 tuh adalah resistan sebelumnya kayaknya. Oh enggak, resistan sebelumnya tuh nanti ada di 667. Nah, ini juga udah deket di 654 ya, MA 200. Penting sekali teman-teman untuk MBMA. Kita lihat dulu untuk kondisi dari volume dari MBMA. Volume 3 hari ini ngangkat banget ya. Dan juga asingnya juga masuknya solid banget di MBMA. Tinggal kita lihat intraday-nya dari MBMA. Intraday-nya sih masih dominan sellernya ya 54%, dominan sedikit. Baik, kemudian adalah NCKL teman-teman. NCKL, kita lihat NCKL sebenarnya on track dalam menyusuri trend channelnya teman-teman ya. Resistan nanti di 1100-an dan 1110-an tuh ada MA 200, ada 50 retracement. NCKL 2 hari ini volumenya ngangkat banget dan asingnya juga masuk ya. Memang saham-saham metal ini lagi bagus banget secara teknikalnya ya. NCKL secara teknikalnya lagi bagus banget ya. Tapi masih sedikit dominan jualan ya, 52% sell at bid di NCKL. Baik, kita cek berikutnya United Tractor ya, terkait emas juga ini teman-teman. Nah, ini habis ex dividend kemarin turunnya dalam ya. Kemarin turunnya dalam, sedang mencoba untuk naik. Hari ini cukup percaya diri, masih ada gap cukup lebar ya. 22.800 sampai 23.800 atau 1000. Karena dividennya juga 1.500-an sekian ya. Oke, kemudian untuk United Tractor, asingnya hari ini masuk ya. Dalam 3 hari sebenarnya asingnya masuk teman-teman di United Tractor. Kita lihat intraday-nya dari United Tractor teman-teman. Ini dominan buyer ya. 61% buy at over atau hajar kanan. Oke, baik, kemudian kita cek saham tisu ya. Kertas TKIM. Dimana oke sekilas saja ya karena ini naik terus. Ini mau beli nggak koreksi ya. Koreksinya tipis banget. Langsung naik pelan-pelan TKIM. NKP mirip-mirip juga tapi masih belum break resistan. Kita cek TKIM, asingnya juga masuk ya. Naik terus pelan-pelan, asingnya juga masih masuk terus. Volumenya sih B aja ya. Oke, baik, kita cek dulu saham-saham Pak Prayogo teman-teman ya. BRPT hari ini tekanan jualnya mantep ini. Jadi memang BRPT, kalau di mode saya BRPT ini tradingan ya teman-teman. BRPT ini tradingan karena sebelum-sebelumnya juga begitu. Jadi kenaikannya memang sudah kenceng banget ya sebelumnya. Baik, kita akan ambil aja separuhnya dia. Kita cari resistan dia, kenaikannya kemarin tuh resistannya dia di berapa saja. Ini adalah yang sebelumnya, yang sebenarnya udah saya sampaikan kemarin ya untuk BRPT ini. Jadi BRPT ini ada area-area yang harus dia lewatin, ini oke. Kemudian ini juga belum mampu dilewatin ya karena tutup di situ aja nggak mampu. Terus di sini ada MA 200, ada 50 retracement. Di mana ini kunci-kunci ya harus dilewati oleh BRPT, ternyata nggak mampu. Ini masih belum mampu dijebol.
Biasanya kalau orangnya belum pada mengaverage harganya di bawah, ketika nyampe di sini dan ternyata nggak kuat, biasanya akan take profit dulu. Terjadi hari ini teman-teman di BRPT, di mana average-nya masih di 1285 tapi harganya udah turun ke bawah. Asingnya sendiri juga udah jualan dan volumenya cukup tinggi ya ketika koreksi ini teman-teman. Baik, kita lihat dulu intraday-nya dari BRPT ya. BRPT ini memang mode jualan ya, 64% sell at bid, banyak yang jualan. Baik, kemudian kita lihat brand, teman-teman, asingnya masih masuk terus di Barito Renewable Energy. Ini saham ditarik per closing ya, sebelumnya sempat koreksi ke 10.700, tapi per closing ditarik itu. Ini sempat tertinggi di 11.300 ya, tapi sempat terus turun, baru closingnya ditarik ya. Jadi ini memang masih ada resistan di kemarin di 12.200 hari Jumat. Closing turun, hari ini juga sama. Hari ini boleh dibilang nggak bergerak untuk brand ya. Kita lihat intraday-nya kondisinya seperti apa untuk brand. Untuk brand kondisinya 54% sell habit. Memang tekanan jual ya. Hari ini isinya adalah tekanan jual di saham brand. Baik, kemudian kita cek TPIA ya. TPIA closingnya merah hari ini. Tapi asingnya tebel masuknya di TPIA. Nah, asingnya solid terus. Jadi sepertinya ketika koreksi malah diburu asing di TPIA ini. Ketika koreksi justru asingnya masuk. Oke. TPIA masih imbang, buyer sellernya tidak ada yang signifikan. Kemudian Petrosi sedikit terkoreksi, asingnya masih masuk ya. Sedikit terkoreksi dengan volume kecil. Untuk Petrosi ya, retracement ya, memang ini barang perlu koreksi ya. Ini barang perlu koreksi. Ini barang perlu retracement, udah saya bikinkan. Nah, kalau dia ngebreak di bawah 8.620 target ke 7844. Itu untuk Petrosi ya. Memang ini barang kenaikannya kemarin kenceng, jadi butuh yang namanya retracement atau koreksi. Dominasi buyernya lemah ya. Banyak yang jualan di 62%. Jualan ya, sell at bid. Biasanya juga saya bahas cuan juga ya. Petrosi dan cuan. Cuan juga sama, koreksi. Kemarin hanya sampai di 50 retracement, balik arah. Ini wajar banget, memang sering banget di situ balik arah ya. Untuk Petrindo Jaya Kreasi, asingnya net sell hari ini, banyak jualan. Kita lihat intraday-nya dari cuan. Ya, mode jualan teman-teman, sekarang 65% sell at bid. Oke, baik teman-teman, hari ini adalah saya lanjutkan. Maksud saya hari ini perbankan ditekan lagi teman-teman. Wah, ini ngeri juga ya. Karena setelah saya lihat ternyata tekanan jualnya masih kenceng juga teman-teman. Perbankan, jadi secara umum untuk perbankan itu net sell, banyak net sell. Intraday di bawah turun ya. Kemudian beberapa candlenya adalah bear engulf atau turun di mana menutup candle yang kemarin. Padahal candle kemarin naik, terus hari ini open naik, tapi di bawah turun melebihi low-nya kemarin. Jadi ini engulf atau bear engulf ya. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Harus hati-hati, takutnya ngebentuk lower low ya. Kita akan bahas dulu BMRI. Nah, seperti ini ya. Ini boleh dibilang candle hari ini tuh hampir melingkupi candle kemarin. Ini cukup riskan ini teman-teman. Cukup riskannya apa? Kalau dia sudah turun begini terus dia ada kenaikan, ternyata nggak mampu dan turun, yang bahaya kalau menghujam lagi ya, lower low ini. Secara umum begitu ya, saya nggak bahas satu-satu, secara umum aja. BBRI juga sama ya. Juga sama, candlenya nggak bagus banget, bear engulf ya. Karena kenaikan hari ini opening di atas yang kemarin, di high-nya sampai resistan kemarin, tapi closingnya di bawah closingnya kemarin 3 hari ini. Justru ini nggak bagus ya, nggak bagus, kondisi ini nggak bagus. Terus BBRI, kemudian BBNI juga
Sama secara umum BBNI juga begitu juga, malah terasa sekali tekanannya. Jadi ini tetap harus hati-hati ya teman-teman. Walaupun kemarin sudah muncul sinyal positif, tapi kalau lower low nggak bagus banget. BBCA sama juga ya, sama juga. Jadi ini juga riskan banget karena kalau kebentuk lower low itu lebih baik jangan disentuh dulu ya. Kemudian BRIS nggak terlalu ya, BRIS nggak terlalu. Kemudian BBTN ya sama, cukup riskan juga karena bear and gulf. Hari ini yang naik malah Arto teman-teman. Ya, Arto beberapa waktu lalu kan saya singgung ya, hari ini pas sampai di 50 retracement. Nah sekarang kalau kita lihat asingnya bagaimana ya, BMRI. Jualan ya asingnya jualan lagi. BBRI yang kemarin sudah masuk asingnya, hari ini jualan lebih besar lagi. Jadi harus hati-hati. BBNI juga asingnya jualan, tapi BBNI dominan masih banyak lah yang masuk ya kemarin. Mungkin takut-takut ikut takut-takut seperti itu. BCA juga jualan ya. Net sell asing, BRIS net sell ya. BBTN juga net sell juga ya. Arto net sell. Terus tekanan jualnya ya oke, kita lihat dulu. Asingnya udah saya ini, kita lihat juga sekarang coba. Tekanan jualnya BRI cukup besar ya. BBTN biasa aja, BBNI cukup besar juga. Kemudian sekilas saja BRIS kecil ini, koreksinya kecil. Nah kemudian kalau kita lihat intraday-nya dari saham-saham ini seperti apa ya. BRIS dominasi jualan 74%, sell at bid ya. 74% buang kiri. BBRI 55% buang kiri, dominan yang jual ya. BBNI dominan banget yang jual, 69% buang kiri ya. BMRI 70% buang kiri. BBCA 71% buang kiri. Ya, Arto 63% hajar kanan di Arto ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya, bahwa hari ini bankingnya ditekan lagi. Saham Pak Prayogo brand beberapa jalan di tempat, tapi BRPT turun dalam, saham tradingan memang. Kemudian terkait metal dan perminyakan, energi pada lari karena teman-teman tahu sendiri tadi udah saya bahas di depan ya. Kemudian yang lainnya apa ya teman-teman? Yang lainnya ya secara umum sektor hari ini kurang bagus. Oke baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Sektor yang lanjut naik adalah metal dan energi. Tetap dipantau, tetap waspada, dan jangan lupa untuk take profit karena kondisi market memang masih belum jelas. Oke baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investments. Terima kasih teman-teman semuanya.